Oke, jadi kita ngelanjutin yang minggu lalu. Minggu lalu tuh limit baru sampai bahas limit yang menuju Tahingga, menuju minus Tahingga gitu ya. Itu nomor 13 ya minggu lalu ya. Terus nomor 14-nya nggak dibahas, itu kamu bisa kerjakan sendiri. Itu caranya tinggal nentuin tanda aja. Karena pilihan limitnya cuma dua ya, menuju Tahingga atau menuju minus Tahingga. Kalau yang di nomor 14 ya, jadi bisa tinggal mengidentifikasi tandanya aja. Nah, sekarang kita akan coba ngobrolin asimtot dulu. Asimtot ini salah satu penggunaan dari limit yang menuju Tahingga kayak gitu-gitu. Jadi pertama-tama kita mulai dari definisinya dulu. Jadi asimtot itu ada dua, asimtot datar dan asimtot tegak ya. Nah, asimtot datar itu artinya garis gitu ya, garis. Garisnya kayak gimana? Garis mendatar. Berarti Y sama dengan suatu konstanta, sebutlah L. L ini dapatnya dari mana? Dapat dari perhitungan limitnya yang X menuju minus tahingga sama yang limit X menuju tahingga. Jadi kamu harus hitung dua-duanya. Jadi saya pakai kata hubung dan. Ini harus dicek dua-duanya ya. Di sini misalkan ternyata kamu dapat hasilnya beda. Bisa aja kan beda ya hasilnya. Menuju tahingga sama menuju minus tahingga bisa beda. Berarti ya asimtot datarnya ada dua gitu. Dan ini hasilnya harus bilangan ya. L1 sama L2 ini harus bilangan. Kalau hasilnya menuju tahingga atau hasilnya menuju minus tahingga atau hasilnya nggak ada, hasil limitnya, ya berarti nggak ada asimtot datarnya. Jadi asimtot datar itu bisa paling banyak ada dua gitu ya. Paling banyak ada dua asimtot datar. Ini grafik fungsi yang kita obrolin tuh Y sama dengan Fx gitu. Nah, sedangkan asimtot tegak itu ya, asimtot tegak itu garis. Garis apa? Garis X sama dengan konstan. Garis yang tegak, garis vertikal. C-nya dapat dari mana? Dapat dari salah satu dari empat syarat ini. Limit kirinya menuju minus tahingga atau limit kirinya menuju tahingga atau limit kanannya. Saya tulisin dulu ntar yang lengkap. Limit kanannya dari fx menuju tahingga. Di sini saya pakai kata atau, artinya apa? Salah satu dari keempat syarat ini terpenuhi, dia langsung jadi asimtot tegak. Jadi nggak usah dicek empat-empatnya. Bedakan sama asimtot datar. Asimtot datar kamu harus cek dua-duanya. Kalau asimtot tegak, ya udah cukup salah satu dari keempat itu terpenuhi, selesai. Cuman bedanya asimtot datar gampang ngitungnya. Maksudnya gampang gimana? Udah jelas X-nya menuju apa? Menuju minus tahingga sama menuju tahingga. Asimtot tegak, ya X-nya menuju C. Ya, tapi kan C-nya yang mau dicari. Berarti kita harus menebak dulu C-nya apa. Nah, biasanya calonnya, calon asimtot tegak, yang biasa kita gunakan, C-nya itu apa aja sih yang mungkin menjadi asimtot tegak, pembuat nol di penyebut. Penyebutnya kita buat sama dengan nol gitu ya. Ya logikanya kapan sih si fungsi itu nilainya bisa menuju tahingga atau menuju minus tahingga? Ya ketika penyebutnya menuju nol gitu kan. Nah jadi itu menjadi calon. Sekali lagi itu menjadi calon ya, bukan langsung jadi asimtot tegaknya. Setelah kamu dapat calonnya, kamu harus buktikan benar nggak dia limitnya menuju minus tahingga atau menuju tahingga gitu ya. Kalau ternyata hasilnya menuju angka ya berarti bukan asimtot tegak. Sekali lagi, jadi penyebut yang disamakan dengan nol itu hanya calon dari asimtot tegak ya. Sebagai contoh soal, kita coba lihat nomor 15B. Jadi saya punya fungsi K, itu adalah, apa sih tadi? Min 5X plus 4. Oke.
Nah, sekarang kita coba lihat asimtot datar, boleh. Asimtot datar dulu, boleh. Kebetulan di sini bisa disederhanakan ya kayaknya ya. Selama X-nya, oke kita lihat dulu. Ini bisa difaktorin kayak gini. Selama X-nya, ini saya kasih syarat, X-nya nggak satu, selama X-nya nggak satu, saya bisa tulis fungsi K itu menjadi kayak gini. Ya, karena bisa dicoret kalau X-nya nggak satu. Berarti asimtot datarnya saya cukup hitung limit X menuju hingga dari 1/X-4. Karena yang saya limitkan X-nya kan menuju bilangan yang sangat positif, sangat besar. Berarti bukan satu dong gitu ya. Aman. Jadi ini menuju 0. Ya. Dan saya juga punya limit X menuju minus hingganya juga sama sih hasilnya. 0 juga gitu. Jadi bisa kita simpulkan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Atau kita punya sumbu X ya. Selanjutnya kita lihat asimtot tegaknya. Sekali lagi, calon dari asimtot tegak adalah pembuat nol di penyebut. Kita lihat pembuat nolnya apa? Calonnya ini X-1 kali X-4 sama dengan 0. Oh, kalau gitu X-nya 1 atau X-nya 4. Sekali lagi, ini hanya calon. Kalau gitu saya harus menghitung limitnya. Misalkan saya mau lihat limit X menuju 1 minus dari KX, berarti X-1 per X-1 kali X-4. Oh, untungnya ini limit, jadi X-nya menuju 1 doang. Artinya apa? X-nya tidak sama dengan 1, berarti boleh dicoret. Limit X menuju 1 minus dari 1 per X-4. Hasilnya berapa? Bukan tahingga, bukan minus tahingga juga gitu. Berapa sih ini hasilnya? Minus sepertiga. Dan kamu juga bisa cek limit kanannya juga sama, minus sepertiga gitu ya. Jadi saya buang aja ini. Ini limit dari 1 minus sama 1 plusnya sama. Artinya apa? Dari sini kesimpulannya, X sama dengan 1 bukan asimtot tegak. Ya, bukan asimtot tegak. Gitu ya. Jadi tidak semua calon asimtot tegak langsung menjadi asimtot tegak ya. Artinya tidak semua pembuat nol dari penyebut langsung jadi asimtot tegak. Harus dicek limitnya. Kalau limitnya nggak menuju tahingga atau nggak menuju minus tahingga, ya bukan. Nah, sedangkan kalau kita lihat limit X menuju 4 minus, dengan proses yang sama, X min satunya kecoret, jadi sisanya gini kan. Ini menuju minus tahingga. Loh, kok tahu minus tahingga? Gini caranya. Untuk X yang dekat dengan 4, tapi X-nya kurang dari 4 kan ya di sini ya. 4 minus kan X-nya 4, di sebelah kirinya 4. Si pembilang selalu 1, artinya selalu positif. Si penyebut negatif, kan X-nya kurang dari 4. Kalau X-nya kurang dari 4, berarti X min 4-nya kurang dari 0. Tapi si penyebut mendekat ke 0, karena dekat sama 4 X-nya. Artinya, dia akan menuju tahingga, tapi tahingganya tandanya apa? Positif bagi negatif, jadi negatif. Jadi ini menuju min tahingga. Gitu ya. Ini kesimpulannya apa jadinya? X sama dengan 4, asimtot tegak ya. Jadi kita hanya punya satu buah asimtot tegak dalam kasus ini. Dan satu buah asimtot datar ya. Begitu cara menentukan asimtot dari suatu grafik fungsi. Ada pertanyaan dulu, nomor 15. Aman? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau aman. Mari kita lanjut ya ke, ke kontinuan. Nah, nomor 16. Pertama-tama, definisi fungsi kontinu apa sih? Fungsi f
continue di X sama dengan C di satu buah titik apabila nilai limitnya di C, yang menuju C gitu, ini harus sama dengan nilai fungsinya. Nah, sebenarnya syaratnya sih cuma satu yang saya kotakin. Tapi dari yang syarat yang saya kotakin itu muncul syarat-syarat kecil lainnya gitu. Kamu bisa bayangin gimana caranya saya ngebandingin dua ini kalau salah satunya nggak ada. Jadi kan syaratnya ada lagi. Sebelum ngecek yang di kotak, syaratnya yang pertama, ya yang kirinya harus ada dan yang kanannya harus ada. Kan berarti syarat tambahannya lah, limit X menuju C dari fx harus ada dulu, sama FC-nya harus bisa dihitung dulu, baru bisa dibandingkan. Kalau sudah tidak ada salah satunya, berarti sudah kita bisa langsung anggap dia tidak continue. Ya. Nah, terus nanti ada istilah ketidakkontinuannya bisa dihapuskan atau tidak. Nah, maksudnya apa? Saya ilustrasiin pakai grafik. Misalkan saya punya, jadi grafik, sebelumnya grafik fungsi yang kontinu itu, kalian bisa ngebayangin ilustrasinya itu kayak, kalau saya gambar, grafiknya tuh bukan mulus lebih tepatnya. Grafiknya tuh baik-baik saja, dalam artian nggak ada yang kayak osilasi kayak gini ya. Kalau osilasi kayak gini kan kalian sudah tahu ini nggak ada limit, gitu ya. Nah, jadi grafiknya baik-baik saja dan saya hanya ngegambar dengan satu kali goresan, misalkan kayak gini. Artinya bolpen saya nggak ngangkat gitu ketika gambar grafiknya. Tapi grafiknya baik-baik aja, nggak ada yang kayak berosilasi kecil kayak gitu, nggak ada. Gitu ya. Nah, itu grafik fungsi kontinu. Kira-kira kayak gitu. Nah, ada aja kan grafik fungsi yang kayak gini nih, bolong. Tapi ada nilainya di satu titik beda. Gitu. Nah, ini contoh grafik fungsi yang tidak kontinu. Misalkan saya namain di C gitu ya. Pertanyaannya, bisa dihapuskan nggak ini nih ketidakkontinuannya di C? Ini kan nggak kontinu di C karena limitnya sih ada gitu ya, kan mendekati dari kiri, dari kanan sama. Tapi nilai fungsinya beda nih, kan ke atas sendiri nih. Berarti nggak kontinu kan? Cuman bisa dihapuskan nggak? Jawabannya bisa. Kenapa bisa? Karena saya bisa menambal titik ini. Jadi gimana caranya menghapuskan ketidakkontinuan adalah kita perbaiki, kita bikin ulang fungsinya di titik itu biar dia kontinu gitu. Nanti kita bisa lihat contohnya di nomor 16C ya. Nah, ini bisa dihapuskan. Kalau yang nggak bisa dihapuskan kayak gimana? Contohnya, misalkan saya punya grafiknya kayak gini. Ini nggak kontinu. Kenapa? Limitnya nggak ada. Loh, kok tahu limitnya nggak ada? Limit kiri sama limit kanannya beda hasilnya. Nah, terus gimana dong biar dia bikin jadi kontinu? Nggak bisa. Ini tuh bolong, ada bolong ini. Nggak bisa kita mendefinisikan nilai fungsi di satu titik C ini biar jadi kontinu, nggak bisa. Jadi selama ada lompatan gitu ya, kira-kira ngebayanginnya di grafiknya ada lompatan, itu ketidakkontinuannya itu tidak bisa dihapuskan. Tapi kalau bolongnya kayak gini aja kan kamu bisa menambal satu buah titik gitu. Menambalnya pakai apa? Ya FC-nya harus sama dengan nilai limitnya gitu. Kita lihat contoh mungkin biar lebih enak ya kita pakai angka. Kita lihat nomor 16C aja. Dalam kasus ini yang fungsi H, kita coba hitung dulu H1. H1 berapa? Kamu lihat yang ada sama dengannya ya, kalau yang bercabang kayak gini. Berarti pakai yang bawah, yaitu 1 kuadrat. 1. Sekarang kita cek limitnya. Limit X menuju 1. Ini kayaknya harus limit kiri, limit kanan ya, karena di sebelah kiri 1 sama sebelah kanan 1 fungsinya berbeda. Saya punya limit H menuju 1 minus dari X plus 1 ya, yang adalah 2. Limit X menuju 1 plus dari HX, itu adalah limit X menuju 1 plus dari X kuadrat, yang adalah 1. Oh, beda ini. Ya, jadi saya bisa simpulkan limit X menuju 1 dari HX-nya tidak ada. Kalau limitnya sudah tidak ada, kesimpulannya adalah H
tidak kontinu. Di X sama dengan 1. Apakah ketidakkontinuannya bisa dihapuskan? Ini tidak terhapuskan ya. Kenapa tidak terhapuskan? Limitnya udah nggak ada, gimana kita mau nambal fungsinya? Jadi gambarnya tuh kira-kira gambar grafiknya ngebayangnya kayak gini. Kayak gini, terus gini. Nah, gimana cara kita menyambungkan grafik ini? Nggak bisa kamu gambar garis tegak kayak gini, nggak boleh gitu ya. Jadi yang ada lompatan yang seperti ini ketidakkontinuannya tidak bisa dihapuskan. Jadi untuk kasus 16C tidak terhapuskan ya. Sip. Ada pertanyaan dulu untuk definisi kekontinuan fungsi dan terhapuskan tidak terhapuskan untuk nomor 16. Nggak ada? Aman? Baiklah, kalau aman. Kalau diem saya anggap aman ya. Nomor 17. Nah, nomor 17 ini membaca grafik. Ya, jadi kita ingin menentukan kapan dia continue, kapan nggak continue-nya. Dalam kasus ini, cukup gampang sebenarnya melihat yang continue sama nggak. Yang putus yang mana, atau yang bolong yang mana, itu pasti nggak continue. Untuk nomor 17, kita bisa lihat dulu yang nggak continue di mana aja. Di sini, ya. Ini kan putus nih, grafiknya ya. Grafiknya putus. Terus di sini, ini putus nih. Ya, ini putus. Ini putus juga nih. Sama ini putus juga ya. Coba kita daftarin dulu. Berarti dia tidak continue di mana aja nih? Di X sama dengan, itu kira-kira min 3 lah ya, kira-kira ya. Lalu ada di X sama dengan 4, X sama dengan 6, dan di X sama dengan 8. Ya, yang saya kotak-kotakin atau yang saya buletin ya, itu nggak continue karena grafiknya apa putus kayak gitu ya, tidak nyambung gitu ya, tidak nyambung. Tapi pertanyaannya di sini semua interval di mana fungsinya kontinu. Ya udah, interval kekontinuannya adalah kekontinuan ya ya semua selalnya kecuali titik ini, itu sebenarnya kayak gitu aja cara nulisnya. Jadi ini min 6, min 3, gabung, min 3,4, gabung 4,6, gabung berapa? 6,8, gabung 8, ya kayaknya itu 11 ya, kayak gitu. Atau kalau males nulisnya, boleh kamu nulis min 6,11, dibuang titik min 3, 4, 6, dan 8. Gitu. Boleh, pilih salah satu. Gitu ya, nomor 17. Ada pertanyaan nomor 17? Wow, oke, tidak ada pertanyaan, keren. Sip. Sekarang kita lihat nomor 18 ya. Nah, nomor 18 ini tuh kayak kebalikannya kayak nomor 16. Kalau nomor 16, saya kasih rumus fungsinya, kamu cek continue nggak gitu ya. Kalau nomor 18, saya pengen fungsinya continue, harus continue. Berarti fungsinya harus gimana? Jadi kebalik pertanyaannya gitu ya. Coba kita lihat. Pertama-tama fungsi yang pasti continue itu apa aja sih? Yang pasti continue itu polinom. Polinom tuh dia pasti continue di setiap bilangan real. Ya, fungsi rasional itu pembagian buah polinom ya. Polinom bagi polinom itu continue juga, kecuali di penyebut yang nol ya, itu nggak continue ya. Kalau penyebutnya nol kan kamu nggak bisa ngitung nilai fungsinya. Fungsi nilai mutlak continue. Fungsi sinus cosinus dia continue di R. Fungsi apa lagi? Akar. Akar dia continue di bilangan yang tidak negatif gitu ya.
Dan kebanyakan fungsi sih kontinunya di domainnya biasanya. Tapi kalian harus cek ulang dulu. Tidak seperti tidak apa ya? Tidak umum seperti itu gitu ya. Hanya kebanyakan seperti itu. Nah, untuk nomor 18, saya mau contohin 18A aja. Jadi pertama-tama kan di sini dimintanya fungsinya pengennya continue di setiap bilangan real. Berarti kita cek dulu fungsi-fungsinya per kasusnya ini sudah continue atau belum. Oh, ternyata untuk setiap A, jadi mau A-nya berapapun, fungsi ini 2x tambah 3A dan fungsi AX kurang 2, ini pasti continue di daerah definisinya. Kok tahu? Ya kan itu mereka fungsi linier. Fungsi linier kan termasuk ke dalam fungsi polinom ya. Jadi yang sudah kita tahu di awal, ini fungsi f, ini sudah continue di seluruh titik selain satu. Kenapa satu? Kalau saya ngitung limit di satu, limit kiri dan limit kanannya berbeda fungsi. Jadi kayak percabangannya kan di situ ya. Jadi kita harus cek secara khusus di X sama dengan satu. Mari kita cek di sini ya. Untuk X sama dengan satu, apa yang terjadi? Kita lihat. Pertama-tama saya bisa ngecek dulu yang gampang. F1. Berapa F1? Pakainya yang ada sama dengan ya. A kali 1 kurang 2 adalah A min 2. Sip. Sekarang kita hitung limit kiri dan limit kanannya. Di 1 ya. Untuk limit kiri saya akan punya apa? Pakainya yang atas ya, yang X kurang dari 1. Oh, gampang, masukin aja. Ini kan pakai teorema substitusi aja ya. Kan ini fungsi linier, boleh dihitung limitnya dengan cara mensubstitusikan. Saya dapatnya 2 kali 1 tambah 3A. Berarti 2 plus 3A. Limit kanan, pakai yang bawah. AX min 2. Jadi saya punya, berapa tuh? Ya, A kali 1 kurang 2. A min 2. Agar F continue di 1, ini harus gimana? Harus ketiga nilai yang kita hitung ini harus sama semua. Jadi F1 harus sama dengan limit yang satu kiri, dan ini harus sama dengan limit yang satu kanan, gitu ya. Oh, oke. Berarti ini sebenarnya intinya kita mau nyamain 2 plus 3A sama dengan A min 2. Pindah ruas, dapatnya min 2 ya A. Kayak gitu. 18B sama aja ngerjainnya. Cuman hati-hati percabangannya sekarang kalau 18B itu ada di X sama dengan 3. Nomor 19 sama juga ya caranya. Cuman yang 19 tuh ada ralat soal. 19 tuh harusnya ada sedikit ralat. Sebentar, sebelum saya buka pertanyaan. 19 tuh apa sih fungsinya? Saya coba buka dulu deh soal tutorial. Salah. Jadi fungsi untuk nomor 19 itu seharusnya adalah sebagai berikut. Sebentar. Oke. Nah, kenapa sih? Harusnya fungsinya gini ya. GT C min cos T per T untuk T-nya kurang dari 0, jangan sama dengan 0. Sama dengan 0 nanti nggak bisa dihitung. Jadi yang sama dengannya saya taruh di fungsi yang kedua. Itu ralatnya ya. Jadi di sini untuk 0 sampai 1, 0 sampai 2 maksudnya. Lalu T tambah A tambah B tambah C untuk T yang lebih besar dari 2 itu bukan X ya, ini T. Jadi yang ralatnya yang saya lingkarin ini ya. Ini harusnya lebih kecil doang yang di atas,
yang di bawahnya harusnya T ya, bukan X. Nah, ini ralatnya yang nomor 19 ya. Nomor 19 kayak gitu. Sip. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 18 dan ya 19 sih saya nggak bahas, tapi ada pertanyaan? Maksudnya dengan soal yang setipe kayak gini. Wah, tidak ada. Oke, sip, keren banget. Ya, soal tipe soal yang seperti ini biasanya sering keluar di kuis dan ujian yang kayak gini-gini ya, nomor 18, 19 itu ya. Jadi mohon hati-hati. Selanjutnya, kita akan lihat salah satu penggunaan fungsi kontinu. Pak, Oh, iya, mau bertanya? buat yang Boleh? 19 dulu, Pak. Belum di Ya. SS. Oh, ralatnya ya? Ya, ini. Iya. Ya, silakan. Udah? Aman? Udah, Pak. Terima Oke, kasih. siap. Ya, ini ralat untuk 19 yang saya lingkari ya, ralatnya. Nah, selanjutnya kita mau lihat tentang penggunaan fungsi continue di teorema nilai antara, gitu ya. Jadi kita akan melihat soal nomor 21. Teorema nilai antara sendiri itu dipakai di nomor 20, 21 sama 24. Nanti 24 juga saya akan bahas. Jadi saya akan bahas 21 dan 24. 20 bisa dicoba sendiri ya. Jadi saya keluarin dulu soalnya. Oke, ini nomor 21 ya. Nah, maksudnya apa teorema nilai antara? Saya tulis ulang ya isinya ya. Mungkin udah belajar juga pas kuliah. Nah, jadi pertama-tama itu ada dua syarat kalau teorema nilai antara ini. Jadi saya tulis misalkan F ini continue. Continue-nya di selang tertutup A, B. Maksudnya continue di selang tertutup apa? Continue di setiap titik pada selang ini. Gitu ya. Kan tadi itu cuma definisi continue di satu titik. Tapi kalau continue di selang tertutup artinya continue di setiap titik dalam selang. Dan terdapat W. Jadi saya punya satu buah bilangan W. Sehingga FA dan FB salah ngomong. W sehingga bilangan tersebut berada di antara FA dan FB. Misalkan kayak gini. Tapi ada kasus lainnya, ya kalau FB-nya lebih kecil dari FA, bisa aja, gitu ya. Jadi intinya W-nya berada di antara FA dan FB lah, terserah FA-nya mau lebih kecil atau FA-nya lebih gede ya. Ini ada dua syarat ya. Nah, akibatnya apa? Maka terdapat C pada selang AB sehingga FC-nya sama dengan W. Aduh, maksudnya apa? Kita lihat ilustrasi. Bingung. Misalkan saya punya fungsi ini selangnya A sampai B-nya di sini. Misalkan saya tahu FA-nya ini FB-nya. Terus W-nya itu ceritanya suatu bilangan di antara FA dan FB. Ini saya gambar garis Y sama dengan W, gitu ya. Jadi si fungsinya itu ada di A, FA dan B, FB itu melewati titik itu. Terus saya tahu fungsinya itu fungsi kontinu. Berarti kan kalau saya gambar, nggak boleh terputus gitu ya, grafiknya nggak boleh terputus dan nggak boleh yang berosilasi yang terlalu liar gitu, yang terlalu mepet gitu ya. Jadi misalkan saya punya grafiknya kayak gini. Nah, ini kan fungsi kontinu gitu ya. Ini sama dengan fx. Nah, yang kalian bisa lihat itu pasti ada satu buah titik potong. Setidaknya ada satu. Nah, titik potongnya itu pasti ada di dalam selang AB. Sebutlah titik potongnya di C. Nah, titik potong ini tuh mengartikan apa sih? Artinya ya FC sama dengan W gitu loh. Nah, pertanyaannya C-nya di mana? Ya nggak tahu. Yang pasti, yang saya bisa yakin itu C-nya ada di dalam selang AB.
Tapi posisi C-nya di mana nggak tahu, bukan urusan kita. Jadi teorema nilai antara ini gunanya hanya untuk menunjukkan bahwa ada C-nya, bukan posisi C-nya di mana, gitu ya. Ada C-nya, oke? Ada C-nya. Dan tadi yang saya sempat ngomong bahwa ini tuh setidaknya satu buah C, bisa aja banyak, gitu ya. Bisa aja banyak kejadian. Misalkan kayak gini gambar grafiknya. Nah, ini kan ada 3 buah. Jadi yang bisa kita yakinin tuh ada C, maksudnya ada setidaknya satu. Berapa banyaknya juga kita nggak tahu sebenarnya. Yang kita bisa yakini tuh ada, gitu. Ada setidaknya satu. Itu ya, itu teorema nilai antara. Terus pemakaiannya di soal seperti apa? Kita coba lihat nomor 21 ya. Nah, di sini kita ingin menyelesaikan, bukan menyelesaikan sih, kita ingin menunjukkan bahwa ada loh C di selang 0 sampai pi per 2 yang memenuhi persamaan itu. Oh, kalau kayak gitu, saya bisa buat dulu nih persamaannya. Saya kotret-kotret dulu, saya nulis persamaannya kayak gini. Cos C min 5C plus 1 sama dengan 0. Bisa ya, saya nulis kayak gitu ya, pindah ruas. Oh, kalau gitu, kalau saya ngintip dari teorema nilai antaranya, FC sama dengan W, berarti ini fungsinya, ini W-nya, gitu ya. Itu dari kotretan saya. Nah, sekarang kita coba tulis formalnya kayak gimana. Berarti misalkan, bukan misalkan, definisikan gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah cos X min 5X tambah 1. Dapat dari mana? Dapat dari kotretan yang tadi. Ya, dapat dari kotretan yang tadi. Pertama-tama, ada 2 syarat yang harus kita penuhi ya kalau kita mau pakai teorema nilai antara. Continue dulu sama bilangan W-nya tadi 0 ya, yang dikotret, itu harus berada di antara FA dan FB-nya. Ntar dulu, A sama B-nya siapa? A sama B-nya ini ya, selang-selangnya, batas selangnya. Nanti di soal-soal yang lain, biasanya nggak dikasih tahu selangnya. Ini soalnya masih baik dikasih tahu selangnya. Itu dikasih tahu A sama B-nya berapa. Kalau nggak dikasih tahu gimana? Ya kamu harus nyoba-nyoba nyari selang yang mana yang tepat gitu. Gitu ya. Untuk kali ini baik hati sekali soalnya dikasih ya selangnya 0 sampai pi per 2. Oke. Pertama-tama saya harus yakini dulu bahwa fungsi f ini kontinu di selang 0 sampai pi per 2. Nah, di tulisan saya tulis kayak gini, tapi kalau kalian ngejawab soal, kalian harus cerita kenapa dia kontinu. Di sini kenapa dia kontinu? Karena dia adalah pengurangan dari fungsi yang kontinu. Ya, cos ini kan kontinu di R. 5x plus 1 juga ini kontinu di R ya. Ya, minus 5x plus 1 ini kontinu di R. Ini kan ini tambah ini berarti kan jadinya. Penjumlahan 2 buah fungsi yang kontinu di R juga masih kontinu di R ya. Jadi itu alasannya. Cuman saya nggak tulis ya. Kalian yang tulis sendiri nanti ya. Nah, selanjutnya setelah syarat pertama sudah terbukti, ya sudah kita pegang, syaratnya sudah yakin benar. Sekarang kita cek FA dan FB-nya berapa sih nilainya, gitu ya. Coba kita hitung. F0 cos 0 kurang 5 kali 0 tambah 1. 2 ya. 2 positif. Simpan. F pi per 2 cos pi per 2 kurang 5 kali pi per 2 tambah 1. Cos pi per 2 0 ya. Jadi 1 kurang 5 pi per 2 jadinya hasil. Ini jelas negatif. Saya nggak peduli nilainya berapa ya. Yang saya pedulikan di sini positif atau negatifnya aja ya. Karena kita ingat tadi W-nya 0. Nah, kalau gitu saya bisa simpulkan apa ini? F dari pi per 2 kurang dari 0 kurang dari F0. Syarat kedua sudah dapat. Karena 2 syaratnya sudah terpenuhi, tinggal kita simpulkan ya. Jadi menurut teorema nilai antara,
Saya singkat TNA aja ya, biar nggak capek saya nulisnya. Terdapat C diselang 0 sampai pi per 2, sehingga FC-nya 0. FC-nya 0 artinya apa? Cos C min 5C plus 1 sama dengan 0. Balikin lagi ke soal yang diinginkan. Cos C sama dengan 5C min 1. Terbukti ya jadinya. Terbukti ada. Adanya di mana? Nggak tahu. Gitu. Yang penting ada. Gitu. Yang penting ada. Ya, kayak gitu ya cara penggunaannya untuk nomor 21. Ada pertanyaan nomor 21? Mas, saya mau nanya, Mas. Mm-hmm. Tapi di soal 15 tadi, Mas. Soalnya tadi saya Nomor baru berapa? nyari 15 tadi, Mas. 15, boleh. Saya mundur dulu ya ke 15 ya, teman-teman. Ya, kenapa? Maaf ya, Mas, baru nanya. Soalnya tadi lagi Nggak apa-apa, nyari-nyari apanya yang ada di di materinya Pak Warsono. Iya, nggak apa-apa. Di materi Pak Warsono, Mas, saya lihat Mm-hmm. kalau asimtot antara itu lim X lebih kecil mendekati minta hingga fx sama dengan L1, L atau sedangkan Mas pakai dan, Mas. Itu bedanya apa? Oh, di sini konteksnya dan ini maksudnya saya meminta kalian untuk mengecek dua-duanya. Konteksnya tuh maksudnya itu. Maksudnya kamu harus ngecek dua-duanya. Takutnya kalau saya nyebut pakai atau, kamu cuma ngecek salah satu. Gitu loh. Jadi seharusnya dicek dua-duanya ya? Emang harusnya dicek dua-duanya. Makasih, Mas. Harus. Ya, sip. Oke. Ada pertanyaan lain? Terserah sih, mau nanya yang nomor-nomor sebelumnya juga nggak apa-apa. Bebas. Kak mau tanya, Boleh. Yang mana? yang ini tadi yang untuk apa? Yang bisa dihapuskan atau enggak itu, Oke. ya kita bisa tahu bentuk grafiknya itu dari mana? Menggambar grafiknya. Tapi biasanya ngegambar grafiknya nggak mudah. Itu saya ngegambar grafiknya itu cuman untuk memberikan ilustrasi aja. Tapi pada pengerjaan nomor 16, kamu nggak disuruh gambar grafiknya. Gitu loh. Untuk mengetahui bisa dihapuskan atau tidak kan, bisa nggak sih kita membuat nilai fungsinya di C itu sama dengan limitnya. Itu aja sebenarnya intinya. Kalau bisa, dia terhapuskan. Kalau nggak bisa, dia tidak terhapuskan. Kasusnya nomor 16C, gimana caranya saya mau bikin nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya, tapi nilai limitnya aja nggak ada. Gitu loh. Jadi kan nggak mungkin, makanya tidak terhapuskan. Gitu loh, maksudnya nomor 16. Jadi intinya nggak usah gambar grafiknya. Saya gambar grafik tadi itu hanya untuk memberikan ilustrasi aja. Gitu ya. Yang terhapuskan tuh sebenarnya, kalau ada grafiknya tuh kayak kamu menambal satu titik gitu ya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jangan digambar. Kalau dikasih rumus fungsinya ya nggak usah digambar, kecuali disuruh gitu aja. Oke? Oke, Kak. Makasih. Sip. Ya. Ada pertanyaan lain? Kak mau nanya, Boleh. di nomor 21 tadi, Kenapa? boleh diulang nggak kenapa W-nya 0? Kenapa W-nya 0? Sebenarnya dari kotretan yang tadi, saya ngelihat persamaan ini kan. Saya ngelihat persamaan ini dulu, terus saya pindah-pindah ruas. Oh, cos C minus 5C plus 1 sama dengan 0. Kalau saya mau mencocokkan dengan teorema nilai antara, harusnya ini menjadi FC saya. Ini menjadi W-nya. Gitu loh. Gitu kenapa W-nya 0 dari situ. Oh iya, makasih Kak. Ya sedikit tambahan aja. Pemilihan FC sama W-nya nggak usah ngikutin persis kayak saya. Misalkan kamu kayak mau pindah ruasnya kayak gini, misalkan. Ini sama dengan min 1. Boleh nggak? Boleh. Ini jadi FC kamu. Ini jadi W-nya. W-nya jadi min 1. Tapi F-nya jadi beda ya. Jadi cos X min 5X. Kamu harus ngecek. Di 0 dia
di 0 sama di pi per 2-nya harus di antara, min 1 harus di antara F0 dan F per 2. Gitu. Jadi tergantung dari pendefinisian fungsi kamu juga gitu ya, pemilihan W-nya. Banyak ya, jawabannya bisa banyak. Itu untuk nomor 21. Oke, Kak. Baik, udah jelas, Kak. Oke. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke nomor yang lain, pertanyaan yang lain di soal tutorial? Aman? Baiklah, kalau aman kita lanjut ya ke nomor 23. Nah, nomor 23 kita ingin menentukan nilai A dan B agar limitnya sama dengan 5/8. Jadi kebalik lagi ya. Biasa kita ngitung limitnya, sekarang hasil limitnya udah dikasih, tapi fungsinya apa? Hal pertama yang terlintas di pikiran pasti kalian gatel pengen pakai L'Hopital, dan jawabannya adalah tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh pakai L'Hopital. Atas kondisi apapun tidak boleh, gitu ya. Nah, gimana dong cara ngerjain? Gini, pertama-tama saya ngelihat ini limitnya X menuju 3 kan? Bayangin kalau saya substitusikan secara langsung, apa yang terjadi? Di penyebutnya terjadi hasilnya 0, menuju 0 gitu ya. Penyebutnya menuju 0. Bayangin kalau pembilangnya nggak 0. Bayangin kalau pembilangnya nggak 0. Jadi sesuatu per 0. Harusnya kan menuju tahingga atau nggak menuju minus tahingga gitu ya. Tapi di soal dikasih tahu dia menuju ke suatu bilangan 5/8. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Limit di pembilangnya harus ikutan 0 juga gitu ya. Biar jadi 0/0 kan jadi bentuk tak tentu, harus diutak-atik dulu. Jadi idenya dari situ yang bisa kita mulai jalankan. Dari argumen yang saya sempat ceritain tadi, saya akan peroleh limit X menuju 3 dari pembilangnya. Ini harus sama dengan A0. Tapi bisa kita hitung dulu deh, ini 0-nya saya simpan di kiri. Nih kita bisa langsung hitung dengan substitusi ya. Jadi akar 3A plus 1 dikurangi B. Oh, kalau gitu saya bisa simpulkan B-nya adalah akar 3A plus 1. Sip. Sekarang kita coba substitusikan B-nya ke perhitungan limit kita. Jadi limit X menuju 3 dari akar AX plus 1 kurangi akar 3A plus 1 dibagi X min 3. Ini tadi menurut soal adalah 5/8. Nah, tadi kan kita sudah ngomong, si limit pembilang sama penyebutnya 0. Berarti kan ini bentuk 0/0. Saya harus memanipulasi bentuknya dengan cara mengalihkan sekawan. Plus. Ngapain pakai kurung ya? Nggak usah. Yo, dihitung. Jadinya apa? Bagian pembilang jadinya AX plus 1 dikurangi 3A plus 1. Bagian penyebutnya, ya X min 3 dikalikan dengan akar yang panjang itu ya. Lanjut, kita rapikan pembilangnya jadi apa? Satunya habis, sisanya AX kurang 3A. Oh, berarti saya boleh keluarin A-nya. Wah, ada yang bisa dicoret. Coret. Tinggal di substitusi aja ya. Jadinya apa nih? A per. Ini juga dimasukin jadi 3A plus 1 ya. Jadi 2 kali akar 3A plus 1. Dan ini katanya sama dengan 5/8 ya tadi ya. Berarti kita coba sederhanakan dan selesaikan ya. Dengan cara kali silang dulu deh, kali silang. 5 kali, oh pusing ya bacanya, kejauhan. Nah, ini nih yang mau saya selesaikan. Kali silang. 8A sama dengan 10 akar 3A plus 1. Bagi 2.
biar nggak kegedean angkanya. 4A sama dengan 5 akar 3A plus 1. Kuadratin kedua ruas, biar hilang akarnya. 16A kuadrat sama dengan 25 kali 3A plus 1. Rapihin, 16A kuadrat kurang 75A kurang 25 sama dengan 0. Benar nggak saya ngitungnya? Takut salah. Bener ya? Kayaknya ya. Ya udah, mari difaktorkan. Apa nih pemfaktorannya? Apa ya pemfaktorannya? Sambil teman-teman juga bisa bantu mengecek perhitungan saya. Saya tuh nggak bisa ngitung. Saya nggak jago ngitungnya. Kalian kayaknya lebih jago ngitungnya dari saya. Jadi kalian cek juga, takutnya saya ceroboh. Kalau ada yang sudah dapat pemfaktorannya, kabarin. Kabarin saya. Udah dapat Dapat berapa dapatnya? 16A plus 5 dikali A-5. Oh, oke, siap. Gampang ternyata ya. 16A tadi apa? Plus 5 16A plus 5 sama A-5. Ini. ya, A-5. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi saya punya sama-sama juga. Saya punya A-nya adalah minus 5/16 atau saya punya A-nya 5. Tapi saya harus mengecek ulang ke persamaan awal ya, persamaan yang ini. Coba saya substitusi. Kalau saya masukin minus 5/16, ini tidak akan terpenuhi ya. Yang saya kotakin tidak akan terpenuhi karena di ruas kanan positif, di ruas kiri negatif. Berarti ini tidak kita pakai. Yang kita pakai hanya A sama dengan 5. Kalau gitu B-nya berapa? Tadi akar 3 kali 5 plus 1. 4 jawabannya. Jadi saya sudah dapat A dan B-nya, yaitu 5 dan 4. Oh iya, sebelumnya ya saya ngecek A sama dengan 5, benar, kepersamaan ini tuh benar ya. Cuman untuk A sama dengan minus 5/16, ini tidak sesuai dengan persamaan yang saya kotakin. Gitu. Ya. Jadi saya hanya menggunakan satu buah nilai A saja yang memenuhi. Gitu ya, untuk nomor 23. Ada pertanyaan nomor 23? Nomor 23 ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman kita lihat ke teorema nilai antar lagi nih. Nomor 24. Nomor terakhir yang akan kita bahas di bab 1. Habis ini kita lanjut ke bab 2 ya. Oke. Kita lihat nomor 24. Tentukan suatu interval dengan panjang. Wah. Oke, pertama-tama yang persamaan yang mau kita selesaikan adalah X pangkat 3 tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita akan definisikan dulu fungsinya apa, gitu ya. X pangkat 3 plus 2X plus 1. Berarti W-nya 0 ya. Dalam kasus ini W-nya 0. Wah, ini dia nih yang nggak dikasih. Intervalnya apa nggak dikasih gitu ya. Jadi kita yang harus menebak. Pertama-tama saya mau ngomong dulu deh, fungsi F ini kontinu ya. Fungsi F kontinu di R. Tahu dari mana? Karena fungsi F ini fungsi polinom. Fungsi polinom kontinu di R ya. Alasannya perlu kalian tulis nanti, kalian tulis sendiri. Terus gimana cara nebak intervalnya? Nah, cara nebaknya ya kamu hitung aja 2 titik yang gampang dihitung dulu gitu loh. Jangan langsung nyari yang panjangnya 1/4. Hitung aja dulu. Misalkan yang paling gampang sih F0 kan gampang banget gitu. 1. Simpan. 1 tuh bilangan positif kan? Di sini kan ingat W-nya 0,
berarti saya pengen kayak FA 0 FB atau FB 0 FA gitu ya. Jadi yang satu pengen positif, yang satu pengen negatif gitu idenya ya. Yang satu pengen positif, yang satu pengen negatif. Sip. Lanjut. Logikanya ini saya sudah dapat yang positif. Saya pengen nyari yang negatif nilainya. Apakah dengan masukin nilai X yang positif akan mendapat nilai negatif? Enggak. Bayangin saya masukin 1, 2, 3, sejuta, ya makin gede nilainya dong ya. Makin gede nilainya. Berarti logikanya kita coba mundur. Coba aja hitung F-1. Berapa F-1? Karena saya malas menghitung, saya mau pakai kalkulator. Ntar, saya ketik dulu di kalkulator. Nah, hasilnya katanya -2. Negatif. Artinya bisa kita simpulkan, menurut TNA, menurut TNA, terdapat C pada selang 0, pada selang -1,0. Sehingga FC-nya sama dengan 0. Apakah selesai? Belum, panjang selangnya masih 1. Ya. Panjang selangnya masih 1. Terus gimana biar dapat panjang selangnya 1/4? Kita hitung nilai fungsi di titik tengahnya. F-setengah, berapa nilainya? Nah, saya sudah siap kalkulatornya. Tenang aja, kalian nonton aja. Wow, hasilnya -1/8. Negatif juga. Jadi menurut TNA, terdapat C-nya sekarang berada pada selang apa? Ingat, ujung-ujung selangnya harus beda tanda. Berarti yang positif sama yang negatif. Berarti -1/2 sampai 0. Sehingga FC sama dengan 0 ya. Tulis lagi ya. Ini panjang selangnya berapa? 1/2. Lanjutin. Kita ambil lagi titik tengahnya dari 0 dan -1/2. Gitu ya. Dari 0 dan -1/2. Berarti berapa tuh? -1/4 ya. Titik tengahnya. Hitung lagi. Tinggal kita gantikan. Kalau positif kita ganti yang 0, kalau negatif kita gantikan yang -1/2. Pas dihitung, dapatnya 31/64. Positif. Jadi menurut TNA, terdapat C-nya ada di selang -1/2 sampai -1/4. Gitu ya. Nah, si metode yang kita lakukan ini, kalian bisa cari di Google, nggak masalah. Ini yang kita lakukan namanya metode bagi 2. Gitu. Jadi kita mempersempit intervalnya, biar semakin kecil kemungkinan nilai C-nya. Gitu. Jadi semakin akurat kita menaksir nilai C-nya. Nah, setelah dapat ini, selangnya 1/4 ya, panjang selangnya, kita beri taksiran agar salah satu akarnya ini ketelitiannya kurang dari 1/8. Maksudnya apa? Ketelitian itu kan berarti akar yang benerannya, saya namain akar yang benerannya R, dikurangin akar taksirannya, saya kasih nama R bintang, jaraknya kurang dari 1/8. Nah, artinya kalau saya gambar di sini -1/4, kebalik ya, -1/2, -1/4. Kalau saya tebak titik tengahnya di sini, ini -3/8. Betul ya, -3/8. Ini sebagai R bintang kita. Maka dari itu, mau R yang dimanapun, pasti jaraknya kurang dari 1/8. Jadi bisa kita pilih taksirannya itu titik tengah dari ini, yaitu -3/8. Gitu ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita sambung lagi. Ini ada suara azan. Sebentar ya. Nanti saya akan buka pertanyaan habis ini.
Oke, kita sambung lagi ya yang tadi. Saya ulang sedikit ya, kayaknya tadi saya agak buru-buru di pertanyaan tentang taksirannya. Jadi saya ulang di sini. Ya, saya ulang ya. Jadi saya pengen taksiran akar sebenarnya dengan, saya pengen akar sebenarnya, yang saya nggak tahu itu apa akar sebenarnya, sama taksiran yang kita mau tebak akarnya berapa, itu kurang dari 1/8 jaraknya. Jadi kalau saya gambar, kan menurut teorema nilai antara, saya tahu si akarnya, si R-nya, ya ini jangan pakai R kalau gitu ya, pakai C gitu ya. Nah, ini berada di antara -1/2 sampai -1/4. Tapi saya nggak tahu di mana tepatnya gitu ya, C yang tepatnya di mana. Nah, kalau saya bisa memilih C bintang kita adalah titik tengah dari -1/2 dan -1/4, dalam kasus ini adalah -3/8, saya mau punya C dimanapun, di selang -1/2 sampai -1/4, pasti jaraknya kurang dari 1/8. Orang yang paling jauh aja ini 1/8. Ini juga yang paling jauh, ini 1/8. Gitu. Makanya, sangatlah aman bagi kita untuk menaksir C bintangnya adalah -3/8. Ini sebagai taksiran akar kita. Maksudnya gitu ya. Itu untuk nomor 24. Oke, ada pertanyaan nomor 24? Izin tanya, Kak. Boleh, yang mana? Sebenarnya masih dengan sama teorema nilai antara ini, jadi kita Mm-mm. itu bisa milih W-nya itu apakah selalu 0 atau enggak, dan apakah misalnya FA dan FB-nya itu bisa keduanya positif atau negatif gitu, gimana Kak? Oke. Dalam kasus ini, dalam kasus nomor 21 tadi sama 24, kebetulan yang kita dapat W-nya 0. Tapi bisa aja nggak 0. Kayak tadi contohnya, yang nomor 21, saya bisa aja memilih tadi fungsi F-nya cos X min 5X. Tapi W-nya itu -1. Bisa kejadian kayak gitu. Cuman kan agak ribet ya membandingkan yang mana yang lebih kecil dari -1 sama yang mana yang lebih gede dari -1. Kan lebih enak kalau kita bandingin yang mana yang lebih kecil dari 0, yang mana yang lebih gede dari 0. Itu kan cuma ngomongin yang mana yang positif sama yang mana yang negatif. Makanya untuk beberapa soal, kita lebih sering memilih W-nya 0, karena lebih mudah untuk dicek gitu. Biasanya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah boleh kita ngambil yang positif sama positif? Kenapa harus positif sama negatif? Jawabannya nggak boleh. Jadi saya harus selalu ngambil yang ujung selangnya berbeda tandanya. Karena kan saya pengen nolnya berada di antara FA dan FB, gitu kan. Berarti kan yang satu harus berbeda tandanya dengan yang sebelahnya, gitu. Makanya harus beda tanda. Begitu. Gitu kira-kira maksud pertanyaannya. Maksud pertanyaannya. Jawabannya kira-kira kayak gitu sih. Atau ada yang masih belum terjawab? Oke Kak, Aman? kejawab kok, aman. Oke, siap. Ada pertanyaan lain sebelum kita loncat ke bab turunan habis ini? Kak izin tanya, Boleh. kenapa pengujiannya berhenti di -1/4, Kak? Kenapa gak dilanjut? Karena yang diminta intervalnya panjangnya 1/4. Ini kan panjangnya sudah 1/4. Baik, Kak, makasih. Sebenarnya boleh dilanjutkan hingga ketelitian yang kamu mau gitu ya. Makin kecil kan makin teliti gitu. Makin kecil makin teliti. Cuman makin banyak kerjaannya jadinya ya. Sip. Ada pertanyaan lain? Nomor 24. Aman? Oke. Kalau aman kita lanjut ke bab turunan ya.
silakan disiapkan dulu tutorial bab 2 bagian pertama.